Yang pertama, berhutang lalu ingin kurban. Selama hutang itu belum jatuh tempoh atau diizinkan, diringankan oleh pemilik hutang, pemilik uang, maka tetap kalau masa 4 hari nahar 10, 11, 12, 13 tetap disunnahkan untuk berkurban lalu menunda membayar hutang kalau diizinkan oleh si pemilik uang. Kata pemilik uang, kakak napu, nanti aja kapan-kapan ada uang bayar. Nah, kita ternyata ada uang dan dia tidak memastikan, tidak mematok harus sekian, maka tetap diutamakan kurban, khusus pada bab fikih kurban. Dan ini disebutkan oleh Imam Malik, Imam Hanbali, walau istata'a ayastadin istadan. Kata Imam Malik, kalau engkau mampu berhutang, berhutanglah lebih dahulu. Malah imam-imam mazhab dalam fikih kurban disuruh berhutang untuk bisa berkurban. Saking kuatnya suruhan kurban sampai disuruh berhutang. Padahal enggak ada bab fikih lain yang suruh berhutang. Bab naik haji wajib, tapi enggak disuruh berhutang. Kalau enggak mampu ya sudah, jangan naik haji dulu. Tapi kurban, imam-imam mazhab suruh berhutang. Jangan lewatkan kurban, berhutanglah, terutama misal PNS. Nanti ada uang tanggal 1, sedangkan hari raya tanggal 29. Berhutanglah lebih dahulu, nanti bayar. Yang jadi masalah apa? Enggak ada yang kasih hutang. Ya. Karena kayak depa tanya hana jujur tu, makanya enggak ada yang kasih hutang. Tapi intinya, selama hutang itu tidak ditetapkan masanya, artinya diringankan, masih boleh berkurban lebih dahulu, kecuali sudah ditetapkan dan orang itu sudah marah. Itu berlaku hadis Nabi, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang termasuk zalim. Maka tetap wajib bayar hutang kalau sudah sampai tempoh dan dia marah dengan itu, wajib bayar hutang. Kemudian yang kedua, masalah ini perbedaan lagi, nanti kita akan berbeda hari raya lagi. Arab Saudi menetapkan ru'yahnya. Arab Saudi itu Pak tidak menghisap. Arab Saudi itu mengambil keputusan itu ru'yah, tidak menghisap, tidak menghitung. Bahkan mereka, ulama-ulama mereka mengatakan diharamkan menghisap karena Rasulullah dulu melihat bulan. Dan setelah dilihat ternyata kemarin hari Senin jatuh 1 Zulhijjah. Berarti hari Rabu hari raya. Lalu pemerintah Indonesia setelah meru'yah menetapkan bahawa hari Selasa kemarin jatuh 1 Zulhijjah, otomatis Kamis hari raya. Nah, ini kan terjadi perbedaan ini akan menimbulkan beberapa masalah. Perbedaan hari puasa Arafah berbeda dengan hari wukuf Arafah. Lalu hari raya juga berbeda. Nah, ini bagaimana? Singkatnya begini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, para ulama tidak sepakat untuk mengatakan bahawa harus ikut Saudi. Di sana ada komite fatwa atau lajnah daimah di Saudi. Mereka mengatakan kalau Saudi menetapkan tanggal ini wukuf, berarti hari itulah yang disebut hari Arafah. Itu ditetapkan oleh komite ini. Tapi ulama-ulama Saudi sendiri itu ternyata punya pandangan yang berbeda. Coba baca fatwa Syekh Utsaimin yang terkenal dengan salah satu ulama masyhur di Saudi, ya, almarhum. Beliau mengatakan apa? Sesuai dengan ru'yah di negara masing-masing, matlak masing-masing. Itu pandangan beliau. Kata beliau, menurutku tetap daerah negara masing-masing menetapkan harinya masing-masing berdasarkan ru'yah masing-masing. Itu ulama Saudi yang mengatakannya juga. Jadi tidak ada masalah kalau berpisah tidak sama dengan Arab Saudi. Itu pertama dulu. Itu belum saya sebutkan ulama-ulama lain yang mengatakan bahawa pendapat tentang tidak harus ikut Saudi itu banyak sekali Pak, ulama-ulama yang mengatakan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah disebutkan bahawa Nabi itu lebih dahulu berpuasa Arafah dibandingkan adanya wukuf Arafah. Jadi sebelum adanya ritual wukuf Arafah, itu sudah dimulai puasa Arafah oleh Nabi. Maka tidak ada sangkut paut hari Arafah dengan ritual di wukuf di bukit itu, bukit Arafah itu, ritual wukuf. Tidak ada sangkut paut. Ya, kalau seandainya itu ada sangkut paut, kata para ulama, sungguh Nabi tidak akan melakukan puasa sunnah Arafah karena tidak adanya wukuf waktu itu. Tapi yang terjadi apa? Nabi sampai 6 kali melakukan puasa Arafah sebelum adanya wukuf
Arafah. Karena haji itu dilakukan Nabi kan cuma sekali. Nabi melakukan haji kan sekaligus haji wada. Di situ baru ada wukuf. Dan sebelum-sebelum itu puasa Arafah sudah ada. Maka enggak ada hubung kait kita harus mengikuti hari puasa kita dengan ritual wukuf. Enggak ada. Ya, silakan baca banyak pandangan ulama tentang ini. Yang ketiga, hadis Quraib, yaitu mantan budaknya Ibnu Abbas. Itu mengatakan waktu dia diutus oleh Ibnu Abbas ke Syam, ke Damaskus, ke tempat Muawiyah. Lalu ketika pulang, ternyata di Damaskus, di Syam itu hari Jumat sudah lihat bulan. Dia pulang ke Madinah, di Madinah belum nampak hari Jumat, jadi hari Sabtu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, di sana sudah puasa. Ya, kata Quraib, mantan budak ini, sudah, mereka hari Jumat melihat dan aku melihatnya, bulan sudah nampak hari Jumat. Lalu kita di Madinah kapan? Kita hari Sabtu, kata Ibnu Abbas, baru nampak bulan hari Sabtu. Si Quraib ini mengatakan, kenapa enggak ikut satu tempat di sana saja, karena dianggap lebih cepat keluar di sana, kan kita sama-sama muslimin, ikut ke sana. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak begitu. Laisa hakaza amarana Rasulullah SAW. Bukan begitu yang diajarkan Nabi kepada kami. Itu bukti bahawa enggak mesti bersamaan antara, ini hadis sahih, Pak. Silakan semuanya mengutip hadis Quraib ini. Ya. Yang terakhir, bayangkan masa lalu itu tidak ada satelit, Pak. Enggak ada satelit, enggak ada komunikasi, enggak ada WA, enggak ada apapun. Kita hari ini kan bicara di sana masuk Zulhijjah, kita di sini masuk. Itu sekarang kita bisa bicara itu karena dalam sekian detik sudah sama informasi semua. Dulu dari Mekah Madinah 7 hari kalau mau berangkat. Seandainya ditetapkan di sana 1 Zulhijjah di Mekah, kapan ada waktu untuk memberitahu bahawa sudah mulai di sana? Dan itu berlaku pada semua hari raya. Seandainya puasa juga begitu, misalnya hari Idul Fitri, seandainya puasa Ramadan, seandainya harus ikut ke Saudi semua pada waktu itu, harus ikut ke Mekah semua, itu berapa hari butuh waktu orang untuk memberitahu ke Madinah bahawa di Mekah sudah akan mulai puasa? 8 hari kemudian baru sampai. Dan itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum seperti itu. Itu bisa hancur semua negara-negara Islam yang lain kalau begitu, Pak. Nunggu kurir dari Mekah. Kayak mana ini? Sekarang kita bicara seperti itu, makanya tidak masuk akal kalau harus menyesuaikan semuanya negara-negara dengan Arab Saudi. Ya, maka oleh karena itu, apa kesimpulannya? Tidak bermasalah berbeza hari raya, juga tidak bermasalah melanjutkan puasa Arafah walaupun di sana sedang hari raya. Ikuti keyakinan masing-masing. Masuk keyakinan kita ikut apa? Ikut pemerintahan Indonesia atau ke sana. Yang mau hari raya hari Rabu silakan, Pak. Ya, silakan saja, itu pun enggak dilarang. Yang hari raya hari Kamis silakan. Jadi yang hari Kamis jangan ngejek hari Rabu, yang hari Rabu jangan ngejek hari Kamis. Nanti yang hancur hari Jumat. Nah, begitu. Jadi tidak ada masalah, nampaknya hasil ijtihadnya. Hanya orang-orang yang tipis bulu saja yang mempermasalahkan itu. Gaduh ngata, pegah nyoh salahnya je. Itu hanya orang-orang yang enggak suka membaca saja, itu yang mudah-mudahan begitu. Ya. Baik, kira-kira begitu kita cukupkan dan kita sudah boleh salat ini, Pak. Sudah waktunya boleh salat untuk menutup dan mendapatkan pahala umrah. Demikian, jadi kita bertemu kembali setelah hari raya, setelah diumumkan oleh BKI masjid nanti kapan waktunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.